Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Wafi Kansa Kreatif. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah rumah hasil dari renovasi rumah berukuran 5x12. Tadinya satu lantai, kemudian direnovasi menjadi 2 lantai. Saya sengaja mengambil review di malam hari karena bangunan ini baru saja selesai. Kita masuk di bagian garasi. Kita buka dulu pagarnya. Di bagian garasi ini sangat luas sekali, muat 1 mobil dan 2 motor. Kemudian juga ada terasnya di bagian sini. Ini sengaja dibuat berundak ya, karena bangunan ini tingginya dari jalan itu kurang lebih 60 cm. Kemudian plafonnya menggunakan plafon PVC dengan lampunya menggunakan lampu LED. Untuk plafon sendiri sengaja dipilih dari bahan PVC karena lebih terlihat elegan, kemudian juga lebih awet. Kemudian di bagian pojokan masih terdapat peralatan tukang ya, karena bangunan ini baru saja selesai, jadinya belum sempat untuk dibereskan. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Ini ada kusennya dari bahan aluminium, dan daun pintunya sendiri menggunakan kayu solid ya, dengan desain minimalis. Kemudian kita masuk di bagian ruang serbaguna. Di sini ada ruang tamu plus ruang keluarga, juga ada ruang makan dan juga ruang dapur. Ini sengaja dibuat open space biar terlihat lega. Kemudian ada tangga. Di bawah tangga di situ ada sebuah ruangan, nanti akan dibuat rak TV, dimanfaatkan untuk lemari TV atau kabinet TV ya. Kemudian kita masuk di kamar mandi pertama. Di bagian bawah lantai dasar ada kamar mandi. Untuk lebarnya sendiri hanya 1 meter, namun panjangnya 3 meter, jadi terlihat tidak sempit ya, jadi lega. Ini kamar mandi memanjang, memanfaatkan area yang ada di bawah tangga. Kemudian untuk pintunya sendiri menggunakan kaca yang tidak tembus pandang ya. Kemudian keluar dari kamar mandi, di sini ada dapur. Dapurnya cukup simple dengan meja dapur memanjang, cukup untuk 1 kitchen sink dan 1 kompor. Kompornya menggunakan kompor tanam. Kemudian di bagian depannya itu ada meja makan, nantinya di bawah lampu gantung. Kemudian untuk di sampingnya itu ada, nanti kita pasang sofa sebagai ruang tamu dan juga ruang keluarga. Untuk plafonnya sendiri beda tinggi ya. Jadi di sini ada perbedaan tinggi antara bagian depan dan bagian dapur, karena menyesuaikan dengan lantai 2 yang beda tinggi juga. Jadi apabila kita lihat dari bawah, nanti di lantai 2-nya itu ada 1 buah tangga lagi menuju kamar tidur utama. Di situ ada tangga kecil ya. Jadi memanfaatkan ruangan, makanya plafonnya beda tinggi. Kemudian kita masuk di bagian belakang, paling belakang. Di sini ada teras kecil, kemudian juga
di bagian pojok kita buat laundry room ya. Nanti di sini ada mesin cuci. Kemudian di sampingnya ada tangga dan juga tempat untuk cuci atau juga bisa tempat wudhu. Untuk di bagian tangga itu nanti tembus ke atas, akses menuju gudang dan juga menuju ke toren. Untuk atapnya sendiri itu emang sengaja kosong ya, jadi agar sirkulasi udaranya bagus. Kemudian di bagian sini ada satu ruangan lagi. Ini bisa kita manfaatkan nantinya sebagai musola atau juga bisa dimanfaatkan sebagai kamar ART ya. Untuk kusennya sendiri menggunakan kusen kayu solid, daun pintunya juga menggunakan kayu solid. Untuk sirkulasi udaranya sangat bagus sekali ya, karena ada bukaan langsung dari atas. Jadi rumah ini sirkulasi udaranya sangat bagus sekali. Kemudian apabila kita lihat di bagian tengah nih, ruangan tadi yang sudah kita lihat, di bagian ujung itu tadi pintu utama, pintu akses utama. Kemudian kita akan mencoba masuk ke bagian tangga menuju akses ke lantai 2. Kita melewati anak tangga. Kemudian kita mulai naik aja ya ke lantai 2. Di bagian ujung dari bordes ini ada jendela mati sebagai pencahayaan di bagian tangga. Untuk temboknya sendiri dibuat motif minimalis ya. Kemudian untuk di lantai 2-nya sendiri ada 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Kita mulai dari kamar tidur anak yang pertama. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Untuk plafonnya sendiri menggunakan plafon gypsum dengan model drop ceiling ya. Untuk AC-nya nanti kita menggunakan AC sharing. Jadi nanti 2 kamar tidur ini akan mempunyai 1 AC. Kemudian kita masuk ke kamar tidur anak yang kedua. Untuk ukurannya lebih luas daripada kamar tidur yang pertama tadi. Untuk plafonnya sendiri masih sama modelnya, menggunakan model drop ceiling dihiasi dengan lampu LED. Kemudian untuk kusennya masih menggunakan kusen aluminium dan daun pintunya menggunakan daun pintu kayu solid. Kemudian kita akan menuju ke lantai selanjutnya, masih di lantai 2, namun ini ada 1 tangga lagi menuju kamar tidur utama. Untuk kamar tidur utamanya pasti lebih luas ya daripada 2 kamar tidur tadi, dengan 2 jendela. Untuk plafonnya masih menggunakan plafon model drop ceiling dihiasi dengan lampu LED. Untuk plafonnya sendiri menggunakan bahan dari gypsum dan listnya menggunakan list tali air atau shadow line. Untuk list plafon bisa teman-teman lihat nanti di channel ini ya. Kemudian kita akan menuju ke sebuah koridor menuju ke teras atas. Ini obat nyamuknya tukang masih ketinggalan. Namun sebelumnya kita akan masuk dulu ke kamar mandi atas, kamar mandi yang kedua. Untuk ukurannya tidak terlalu luas, namun cukup untuk mandi ya. Kemudian dilengkapi juga dengan exhaust dan juga jendela sebagai penerangan. Ada juga manhole.
Untuk kusennya sendiri masih sama ya, menggunakan kusen aluminium dan pintunya menggunakan pintu kaca. Masih sama seperti kamar mandi yang di bawah tadi. Kemudian apabila kita lihat ke belakang tadi terlihatnya seperti ini ya. Lampunya sendiri menggunakan lampu LED. Untuk plafonnya menggunakan plafon gipsum dengan list, masih menggunakan list tali air. Kemudian ini ada pintu menuju ke teras atas. Teras atasnya luas, ukurannya 4 kali 5 meter ini. Untuk di bagian pojokan kita sediakan satu buah keran untuk cuci tangan dan kaki nanti. Kemudian di bagian pinggirnya nanti ada tempat duduk dan ada satu buah kolam ya, kolam ikan mini nantinya. Kemudian untuk kanopinya menggunakan kanopi minimalis ya untuk desainnya. Kemudian apabila kita lihat ke belakang terlihatnya seperti ini. Untuk di bagian situ ada kamar tidur utama dan itu tadi adalah pintu akses menuju ke teras atas tadi ya. Kemudian kita akan masuk kembali ke lantai 2. Kita akan melewati tangga kecil. Kemudian kita masuk ke kamar tidur anak yang pertama tadi. Ada satu buah jendela untuk sirkulasi udara. Kemudian apabila kita lihat keluar nanti kita bisa melihat lantai dasar tadi. Kemudian di bagian ini ada satu buah gudang ya, untuk aksesnya dari tangga yang terhubung juga ke bagian toren paling atas ya. Untuk bukaan atasnya seperti ini ya. Kemudian apabila kita lihat dari kamar anak yang kedua, ada satu buah jendela lagi. Ini langsung terhubung dengan gudang ya. Ini adalah bagian gudang. Untuk lampunya belum dipasang, jadi terlihat gelap dari sini. Kemudian kita akan mencoba untuk ke bawah lagi ya. Namun sebelumnya penampakan kalau dilihat dari kamar tidur anak yang kedua seperti ini. Untuk di bagian itu adalah koridor yang sudah kita lewati tadi menuju ke teras atas tadi. Kemudian kita akan mencoba untuk turun lagi. Apabila kita lihat dari dalam, untuk di bagian garasinya kurang lebih nanti seperti ini ya. Saya rasa cukup untuk review kita kali ini, dan semua ruangan sudah saya perlihatkan semua. Apabila rumah ini memberikan inspirasi buat Anda, silahkan untuk ditiru desainnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Untuk reviewnya saya sengaja di malam hari ya, karena belum ada perabotan-perabotan yang masuk, jadi kita bisa leluasa untuk memperlihatkan ruangannya. Semoga
video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.